Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada sebuah momen yang ditunggu-tunggu jutaan umat muslim di seluruh dunia. Sebuah pencarian untuk satu malam yang penuh misteri dan keberkahan luar biasa. Ya, malam itu adalah Lailatul Qadar. Yuk kita coba bedah bersama. Apa sih yang bikin malam ini begitu spesial? Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Ayat ini intinya. Coba deh bayangin, ibadah dalam satu malam itu nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung itu lebih dari 83 tahun loh. Kebayang nggak? Ini bukan malam biasa. Ini anugerah yang bisa dibilang mengubah total perhitungan spiritual kita. Nah, gimana cara kita bakal ngebahas misteri ini? Gini alurnya. Pertama, kita bedah dulu maknanya. Terus, kita lihat tanda-tanda alam menurut tradisi. Habis itu, kita loncat ke gimana sains modern ikut-ikutan mencari. Kita juga akan sentuh soal esensi ibadahnya, dan terakhir, kita lihat pertemuan seru antara iman dan ilmu. Oke, kita masuk bagian pertama. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya apa sih arti nama Lailatul Qadar itu, dan kapan kita harus mencarinya? Kata qadar itu sendiri ternyata punya banyak makna loh. Pertama, artinya ketetapan. Jadi di malam inilah konon takdir kita untuk setahun ke depan itu ditentukan. Kedua, artinya kemuliaan. Ya, karena di malam inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, yang ketiga ini unik banget. Qadar juga bisa berarti sempit. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sampai-sampai bumi ini terasa sesak oleh kehadiran mereka. Terus, kapan persisnya? Nah, ini dia intinya. Tanggal pastinya itu dirahasiakan. Justru ada hikmahnya loh. Biar apa? Biar kita nggak cuma fokus ke satu malam aja, tapi jadi terpacu buat terus semangat ibadah di sepanjang 10 malam terakhir. Jadi momentum spiritualnya tetap terjaga sampai akhir. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Sekarang pertanyaannya, sebelum ada teknologi canggih, gimana caranya orang zaman dulu mencari malam istimewa ini? Jawabannya, mereka melihat ke alam sekitar, mencari petunjuk-petunjuk yang diwariskan dari zaman Nabi. Nah, lihat deh, tanda-tandanya itu detail banget. Suhu udaranya katanya sedang, jadi nggak panas tapi juga nggak dingin, pas gitu. Langitnya cerah, jernih, nggak ada awan. Anginnya juga tenang, nggak ada badai. Dan yang paling sering dibicarakan itu kondisi matahari pas terbit keesokan paginya. Katanya mataharinya terbit tapi sinarnya nggak menyengat, lembut banget kayak bejana atau nampan gitu. Tanda-tanda fisik inilah yang jadi kode bagi para pencari Lailatul Qadar dari zaman dulu. Oke, dari observasi dengan mata telanjang, sekarang kita lompat ke zaman modern. Apakah teknologi bisa bantu kita melihat tanda-tanda ini lebih jelas? Nah, disinilah pencarian Lailatul Qadar masuk ke dunia data science. Jadi, pertanyaannya jadi begini. Tanda-tanda yang dijelaskan ribuan tahun lalu, bisa nggak sih dideteksi pakai teknologi modern? Apakah deskripsi-deskripsi itu punya korelasi sama data yang bisa kita ukur sekarang? Jangan-jangan, ketenangan di malam itu beneran meninggalkan jejak di data cuaca, atau bahkan di data gempa bumi sekalipun? Nah, salah satu upaya paling keren datang dari peneliti di Indonesia yang bikin algoritma Iqro'a. Gini cara kerjanya. Algoritma ini bukan buat meramal ya, tapi untuk melihat ke belakang. Dia menganalisis data cuaca yang sudah lewat buat mencari satu malam yang datanya paling aneh, paling beda, dan paling cocok sama deskripsi-deskripsi di hadis. Jadi, yang dianalisis itu lengkap banget, suhu, kelembapan, tekanan udara, sampai kecepatan angin. Datanya diambil dari 21 kota di seluruh dunia. Metodenya itu intinya mencari data yang paling menyimpang atau anomali. Nah, contohnya nih, dari hasil analisis untuk Ramadan tahun 2022, algoritma ini menemukan anomali paling kuat itu terjadi di malam ke-23 Ramadan. Menarik kan? Nggak cuma dari cuaca loh, ada juga perspektif lain dari geofisika. Hipotesisnya gini, kedamaian yang disebut-sebut di malam itu mungkin nggak cuma dirasakan manusia secara batin, tapi juga bisa jadi tercermin secara fisik di bumi kita. Gimana caranya? Lewat berkurangnya aktivitas seismik alias gempa bumi. Nah, ini contoh salah satu studinya. Coba lihat grafiknya. Ini data gempa selama Ramadan tahun 1423 Hijriah. Rata-rata hariannya ada 11 gempa. Tapi lihat deh, di hari ke-17 jumlah gempanya tiba-tiba anjlok. Cuma ada 1.
jauh banget di bawah rata-rata. Nah, berdasarkan hipotesis tadi, hari yang paling tenang secara seismik ini kemudian diinterpretasikan sebagai kandidat Lailatul Qadar untuk tahun itu. Selain penelitian yang terstruktur kayak tadi, ada juga klaim-klaim lain yang beredar. Misalnya, ada astronom dari Arab Saudi yang bilang ada tanda-tanda kosmik unik. Terus, ada juga cerita soal ilmuwan NASA yang katanya melihat hujan meteor berhenti total di malam itu. Tapi, perlu kita catat ya, klaim-klaim seperti ini seringkali lebih sulit buat diverifikasi. Jadi, ini lebih ke spektrum interpretasi yang lebih luas. Beda sama analisis data yang tadi kita bahas. Oke, kita sudah bahas tanda-tanda fisik dan data science. Sekarang, mari kita geser fokus kita. Karena di luar itu semua, esensi pencarian Lailatul Qadar itu sebenarnya ada di dalam diri. Ini soal pengalaman batin, soal koneksi spiritual yang sifatnya sangat personal. Jadi, gimana cara meraih malam ini? Tentu dengan meningkatkan ibadah. Mulai dari i'tikaf atau berdiam diri di masjid buat fokus ibadah, terus memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, sampai bersedekah. Intinya, semua ini adalah usaha kita untuk bersih-bersih diri dan membuka hati supaya siap menerima berkah dari malam itu. Nah, ada satu doa yang spesial banget yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad untuk dibaca di malam-malam ini. Doanya singkat, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan suka memberi ampunan, maka ampunilah aku. Simple tapi dalam banget maknanya. Fokusnya bukan minta harta, tapi minta ampunan. Ini nunjukin kalau inti dari Lailatul Qadar itu adalah soal pengampunan. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Mari kita coba tarik benang merah dari semua pembahasan tadi. Kita lihat ada dua jalan yang kelihatannya beda banget, tapi sebenarnya menuju ke satu titik misteri yang sama. Di satu sisi, kita punya pencarian spiritual. Ini fokusnya ke dalam diri, ke ibadah, refleksi, mencari ketenangan untuk dapat ampunan. Sifatnya sangat personal. Di sisi lain, kita punya pencarian saintifik. Fokusnya keluar, ke data cuaca, data gempa, mencoba mencari anomali fisik yang cocok sama deskripsi tradisional. Yang satu soal iman, yang satu soal ilmu. Tapi dua-duanya adalah usaha manusia untuk memahami sesuatu yang agung. Dan mungkin disinilah letak keindahannya. Entah lewat khusyuknya doa di tengah malam, atau lewat baris-baris kode yang mengolah big data, pencarian Lailatul Qadar ini pada dasarnya adalah wujud dari dorongan paling dasar manusia, keinginan untuk terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, mungkin pada akhirnya pertanyaannya bukanlah kapan Lailatul Qadar terjadi, tapi lebih ke sini, apakah pencarian ini sebenarnya lebih tentang mengungkap misteri malam itu, atau justru tentang menemukan makna di dalam diri kita sendiri? Mungkin proses mencarinya itulah tujuannya. Sebuah perjalanan tahunan yang mengajak kita untuk menatap langit, sekaligus menatap jauh ke dalam jiwa. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.